Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, salam. Senang menjumpai Bapak Ibu Saudara meskipun melewati renungan pada hari ini. Nas yang akan kita renungkan sesuai dengan amanah gereja Kalimantan Pengelis dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Ada beberapa hal yang saya catat dalam perikop ini. Ada 5 paling tidak yang saya catat, saya bagikan bagi Bapak Ibu Saudara, yaitu 5 semangat pelayanan Sang Gembala, 5 semangat pelayanan Paulus. Yang pertama, semangat penuh kasih sayang, semangat kepedulian yang tinggi, semangat memberikan pertolongan, sukacita yang luar biasa, kemudian juga semangat dalam doa. Hari ini saya hanya membagikan 2 saja. Pertama, semangat penuh kasih sayang. Saudara, pernahkah kita mengasihi yang satunya lebih besar, tetapi yang lainnya kita tidak bisa mengasihi? Kemudian kita bisa juga terjebak dalam situasi dan berkata, kalian semua menyebalkan. Juga kita bisa terjebak memandang rendah orang lain. Kenapa perasaan ini bisa muncul, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Yesus Kristus? Dan bagaimana kita bisa betul-betul menerima orang lain dan mengasihinya dengan penuh kasih sayang? Saudara, tidak ada cara yang paling ampuh, yaitu mulailah dengan sungguh-sungguh kita menyukai mereka. Maka kasih sayang yang tulus bisa kita berikan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, semangat di dalam berdoa. Paulus selalu membawa umatnya ke hatinya dan menyerahkannya ke hadirat tahtanya Tuhan untuk didoakan. Saya membagikan kisah tentang seorang perempuan yang menjadi anggota gereja. Ia ditanya tentang pekerjaan Kristen apa yang sudah ia perbuat selama ini. Ia menjawab bahwa ia tidak mendapatkan kesempatan banyak untuk melakukan pekerjaan Kristen karena tugasnya yang begitu berat. Namun ia berkata, ketika saya beranjak tidur, saya mengambil koran, lalu saya membawanya ke ranjang saya dan membaca berita tentang kelahiran seorang bayi, dan di situ saya langsung berdoa supaya bayi itu bisa tumbuh kuat dan sehat. Kemudian juga saya membaca berita tentang pernikahan. Lalu saya berdoa dalam hati saya kepada Tuhan. Saya ingin keluarga Kristen itu hidup bahagia rumah tangga. Kemudian juga saya membaca berita kematian, bahkan kematian karena COVID-19. Saya menangis, lalu saya berdoa kepada Tuhan agar keluarga yang ditinggalkan boleh dikuatkan oleh Tuhan. Memang tidak banyak orang yang dapat mengatakan atau tahu berapa besar anugerah Tuhan yang terjadi di kamar itu, Bapak Ibu Saudara. Bila kita tidak dapat melayani karena jarak kita jauh dari teman, saudara, dan sahabat kita, seperti Paulus, tetapi ada satu hal yang bisa kita lakukan bersama-sama dan kita kerjakan, yaitu berdoa bagi mereka. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Tuhan yang memelihara hidup setiap kami. Tuhan penuhi segala keperluan di sepanjang hari, bahkan setiap waktu, dalam genggaman tangan Tuhan yang kuat. Kami percaya kami mampu melewati segala tantangan dan cobaan sampai detik ini. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan. Kini kami semua ingin meneduhkan hati kami, jiwa dan raga kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Jagai anak kami Tuhan, jagai suami kami, istri kami, orang tua, mertua, sahabat, teman, hamba-hamba Tuhan, penentua diakon dan seluruh jemaat Tuhan, agar mereka selalu dipelihara dalam iman pengharapan. Bangunkan kami besok dengan kekuatan dan kesehatan baru ya Tuhan, agar kami bisa melangkah, agar kami bisa bekerja dan berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.